Ya, jumpa lagi di channel CNF ID. Dan seperti biasa, gue bakal bilang gue Niko. Ya, gue masih Niko sih, so gimana banget intronya ya. Tapi ya sudah. Jadi jumpa lagi di CNF ID. Kali ini, di video ini ya bisa dibilang ini adalah sebuah sambungan atau video part 2-nya dari video yang gue bahas crimping tool kemarin ya. Jadi kalau lo belum nonton, lo bisa tonton di sini. Oke. Just check it out. Jadi ini video sambungan dari video yang kemarin itu. Kenapa? Karena di video kali ini gue akan berbicara soal kan gue lupa lagi. Kita jualan bakpao dulu. Jualan bakpao ya? Enggak. Jadi di video kali ini seperti yang tadi gue udah ucapin tadi ya, gue bakal nunjukin cara crimping kabel. So, kalau bayangannya kalian seperti misalnya crimping kabel listrik, itu mungkin agak simple ya, karena kabelnya di dalamnya itu nggak begitu banyak. So, listrik satu phase lu cuma punya 2 kabel dengan 1 ground. Ya, sorry gue bukan anak listrik, jadi gue somehow bisa lupa. Yang 3 phase lu cuma punya 4 kabel. Tapi, kalau di kabel LAN, of course, bahasannya hari ini adalah kabel LAN atau kabel data. Lu punya 8 buah kabel di dalamnya dan itu semua color coded. So, itu ada urutannya, nanti bakal kita bahas gimana, dan cara masangnya itu juga nggak bisa sembarangan. Tapi di video kali ini, for the sake of simplicity, kita bakal ngebahas yang paling basic aja, gimana cara masangnya. Bahan yang gue punya kali ini, jelas gue udah punya kabelnya. Ini kabel merek Belden Cat 5 STP, dan udah gue masukin plug bootnya. Jadi obviously gue bakal crimping dengan plug boot, dan plug yang gue maksud adalah plug RJ45 yang modelnya seperti ini. Dan bisa kalian lihat plug ini adalah plug 8 pin, 8 position, 8 position, 8 conductor, bukan 8 pin. Dan ini lebih awamnya dikenal dengan nama RJ45. So, nanti bakal gua crimping. Jadinya sih nanti kira-kira bentuknya seperti begini. So, kenapa gue bilang ini bakal jadi sambungan dari video kemarin? Karena kita bakal ketemu lagi dengan crimping tool yang kemarin. Ini yang nomor 3. Jadi ini bukan yang paling murah, bukan juga yang paling mahal. Ini kira-kira yang tengah-tengahnya. Dan si Trendnet ini dihargai dengan harga sekitar 200 ribuan. Bisa lu cari di pasaran. Sebelum gue lanjut ke cara crimping kabelnya itu sendiri, mungkin perlu gue jelasin dulu tentang skematik wiring diagram ya, atau pin out standarnya RJ45 itu gimana. Jadi pin out RJ45 itu kita mengenal yang namanya T56. Pause dulu, gue lupa namanya. Jadi pin out RJ45 itu kita mengenal yang namanya T568A dan T568B. Jadi mostly ya T568A itu udah obsolete sih ya. Mostly sekarang kita pin out standar itu kita pakai yang T568B. Untuk wiring diagramnya lu bisa cek di sini. Ini yang T568B, dan mungkin di sini kali ya yang T568A, lu bisa lihat perbandingannya, perbedaannya di mana. So, kali ini kabel yang akan gua crimping, gua bakal pakai yang namanya straight through. Jadi straight through itu adalah dimana kedua ujung kabel gue bakal crimping dengan pin out T568A atau T568B. Tapi obviously ya kali ini kita pakai yang B ya, bukan yang A. Jadi intinya kabel yang straight through itu adalah kabel yang dua ujungnya itu sama-sama A atau sama-sama B. Tapi ada juga satu model kabel yang namanya kabel crossover. Kabel crossover itu adalah kabel yang salah satu ujungnya A dan ujung yang lainnya itu B. Kenapa begitu? Well, ini kabel yang crossover ini tadi mostly digunakan untuk koneksi antara misalnya PC ke PC. Jadi konsepnya adalah di pin outnya ini yang crossover ini, body kabel yang transmit dan receive di kedua ujungnya ini dibalik. Jadi ibaratnya dari PC A, transmitnya itu bakal masuk ke receive-nya PC B. Dan sebaliknya di PCB itu transmitnya bakal masuk ke receive-nya PC A. Dan ini obviously kalau di kabel straight kondisinya nggak seperti ini ya. Jadi kalau di kabel straight itu
itu kabel yang umum. Misalnya kita pakai untuk router ke PC atau switch ke PC, wall plate ke PC dan sebagainya. Tapi kalau untuk PC ke PC, kita pakai yang crossover. In this case, gue bakal crimping dengan pin out yang straight karena ini buat wall plate ke PC. So langsung aja. Oke, jadi sekarang gue bakal tunjukin yang tadi udah gue sebut. Gue bakal tunjukin cara crimping kabel. So hal pertama-tama yang harus lo lakuin adalah kabelnya itu perlu di stripping dari jaketnya. Sekarang kabelnya masih utuh, ini perlu lo stripping. So untuk men-stripping, kalian bisa pakai langsung di crimping tool kalian. Bisa dilihat, ini bagian sini adalah untuk stripping. Oke, so langsung aja. Ya, so mungkin lu bisa notice kalau stripping kabel ini agak sedikit ribet karena FYI ini adalah kabel STP, bukan kabel UTP. So, ya butuh sedikit lebih effort lebih lah. See, di dalamnya juga ada bagian plastiknya. Ini juga perlu lu buka. Dan in this case gue pakai pisau aja deh, lebih simple. See, seperti ini. Sesudah di stripping, ini kita langsung aja gua kerjain. Dan seperti yang tadi gua bilang, gua bakal crimping kabel ini menjadi kabel yang straight through. Oke, so kita mulai dengan warna putih orange, lalu warna orange, next adalah putih hijau, lalu biru, dan putih biru, lalu hijau, dan yang terakhir adalah putih coklat, lalu coklat. Ya, kabelnya kita buka masing-masing strand kabelnya itu, lalu kita susun agar ini rata sih, flat. Agak di bend sedikit. Intinya kabel ini kita rapiin sih. Kira-kira kabelnya bakal jadi seperti ini. Ya, ini bisa kalian lihat udah lumayan flat sih ya. Meskipun memang belum rapi-rapi amat. Tapi ini nggak masalah. Kalian buatin aja seperti ini. Nah, setelah kabelnya rapi, hal selanjutnya yang mesti kalian lakukan adalah di crimping toolnya kalian, ini kalian bisa lihat ada pisau yang untuk memotong. Sorry, ini ada pisau yang untuk memotong. Kalian pakai pisau yang ini untuk memotong kabelnya kalian. Dan ini disisain aja kira-kira 1 cm gitu lah ya, 1 sampai 1,5 cm lah ya. Kalian potong menggunakan crimping tool kalian. Jadi kalian bakal ngedapetin kabelnya kalian rata gitu. Setelah kabel kalian rata, hal yang mesti kalian lakukan next adalah kalian tinggal ambil konektor RJ45 nya kalian. So, ini kabelnya tinggal dimasukin. Dan oh ya, by the way, ini perlu diperhatiin, cara memasukinnya itu juga nggak sembarangan, tapi ini ada seperti pinnya ya, ini hadap ke bawah, jadi bagian konduktornya ini bakal harus ngadep ke atas, baru kalian bisa masukin. Kalian masukin seperti ini, and there you go. Pastikan semua kabelnya benar-benar masuk sampai ke ujung, dan kalau sudah pasti, oh iya, pastikan juga pas kalian masukin itu kabelnya ini, urutan kabelnya ini nggak berpindah tempat. So, setelah kalian pastiin sekali lagi kabel kalian udah siap untuk di crimping. So, seperti yang gue mention kemarin, ini ada 8P dan 6P. Karena kita pakai konektor RJ45, kita crimpingnya menggunakan yang 8P. So, kabelnya kalian tadi yang udah ada konektornya dimasukin ke port yang 8P.
agak didorong sedikit agar pasti masuknya. Setelah semuanya udah masuk dengan sempurna, tinggal kalian crimping. There you go. Dan kalau kalian seperti gua, crimpingnya memakai plugboot juga, obviously hal terakhir yang mesti kalian lakukan adalah masukin plugbootnya. Ini dia hasilnya. Seperti ini. Oke, jadi tadi kabelnya udah selesai gua crimping. Ini udah jadi. Jadi sekarang adalah waktunya pembuktian. So, bagi yang belum tahu, ini namanya cable tester. Fungsinya ya buat ngetes kabel, sambungannya kabel. Oke, moment of truth. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. That's it. Ya, di satu ujungnya juga sama. So, sah ya, kabelnya udah bisa dipakai. So, itu aja mungkin. So, gue berharap informasi yang gue sampaikan di video ini, tutorial yang gue buat bisa berguna buat kalian. So, kalau kalian suka dengan video ini, please jangan lupa juga untuk nge-like dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Dan jangan lupa juga untuk support channel kita, karena itu sangat berarti. Kalian bisa subscribe dan aktifin bell notifikasi di bawah agar kalian nggak ketinggalan video kita ke depannya. And as usual, I have been Nico. Ini Belden Cat 5 STP dan crimping tool dan kabel tester. See you again.